acara kita ngobrol yuk. Di episode kali ini kita mau bahas tentang teeth whitening. Teeth whitening. Ya, teeth whitening. Jadi Pemutihan gigi. pemutihan gigi. Ya, saat hari ini kita mau undang salah satu dokter di klinik gigi kita, langsung Dokternya langsung ya, langsung di di sini langsung tempat kita buat ngobrol bareng-bareng, ngobrol asik tentang apa sih whitening gigi itu. Langsung aja kita undang ya. Ini dokter giginya. Cantik kan? Kenal dulu dong dok. Namanya siapa? Saya Dr. Lita. Siapa lagi? Nama lengkapnya Nama lengkap? Lengkap sekali. Ya, Dr. Katarina Lita Kusuma Satya Wijaya. Wah, itu kalau ujian nulisnya panjang banget ya. Makanya sampai penuh. Paling terakhir ngisi namanya. Oke dok, kali ini kita ngundang dokter Lita ke sini. Kita mau bahas tentang teeth whitening. Jadi karena kita pengen ngerti apa sih itu teeth whitening, gimana prosesnya, seperti apa gitu. Sebenarnya teeth whitening itu sendiri itu apa sih dok? Jadi teeth whitening itu perawatan gigi yang sekarang baru banyak diminati oleh banyak pasien karena itu sangat menyangkut dengan estetik dari pasien tersebut. Penampilan paling ini kan penting kan. Jadi teeth whitening itu proses pemutihan gigi, sebenarnya simpelnya seperti itu sih. Oh gitu. Untuk fungsinya sendiri itu buat apa sih dok? Fungsinya untuk mencerahkan gigi. Jadi terkadang kan ada yang kalau untuk pasien yang sudah berumur giginya pasti kan lama-lama kan berubah warna atau kita bisa mengenalnya dengan diskolorasi ya. Diskolorasi. Itu bisa karena faktor makanan, faktor minuman juga gitu. Ada juga yang giginya berubah warna karena faktor obat juga ada. Nah itu semua kalau pasiennya mulai merasa terganggu itu bisa dicerahkan dengan pemutihan gigi tadi. Kalau teeth whitening itu sendiri prosesnya bagaimana dok? Prosesnya saya jelaskan dulu ya. Jadi teeth whitening itu ada dua macam sebenarnya. Ada yang dilakukan di klinik, itu kita sebut dengan in office whitening. Ada yang dilakukan di rumah. Kalau di rumah itu dilakukan sama pasiennya sendiri. Oh bisa? Bisa. Kalau di klinik kan kita mesti ada alat kan dok. Kalau di rumah itu perlu alat nggak? Atau Ada, perlu alat. Nanti alatnya diberikan oleh dokter giginya. Jadi nanti pasien ketika datang ke klinik, giginya saya cetak, terus nanti saya buatkan cetakan giginya. Itu fungsinya untuk menaruh gelnya yang untuk whitening itu. Nanti pasiennya tinggal pasang sendiri di rumah. itu modelnya kayak yang lagi hits sekarang itu nggak sih, yang ada nyala-nyalanya itu? Warna biru ya biasanya ya. Itu beda lagi sih. Itu sebenarnya kayak mesin juga, tapi dia lebih portable, lebih fleksibel ya. Juga pasien sendiri bisa, tapi kita nggak menggunakan itu sih. Yang home whiteningnya berarti kita pakai metode lain. Ya. Ya biasanya kan kalau setiap pasien itu kan mempertanyakan berapa lama sih dok untuk pengerjaan whiteningnya sendiri, teeth whiteningnya sendiri. Iya, jadi kalau yang dilakukan di klinik atau in office whitening itu prosesnya kira-kira 1 jam. 1 jam. 1 jam. Maksimal. Oke, 1 jam itu udah langsung kelihatan hasilnya ya dok? Langsung Wah, juga kelihatan ya, hasilnya. gigiku pertama putih, keluar langsung wow. Lebih putih lagi. Ya, Iya. tadi kan ngomong-ngomong untuk prosesnya itu kan 1 jam, hanya 1 jam. Nah untuk tahannya itu berapa lama? Ketahanannya ya itu beda-beda tiap pasien. Tiap pasien beda-beda. Ya, Apa, Dok? tergantung dia suka enggak dengan teh kopi. Kalau Teh atau kopi? Ya, kalau makanan yang berwarna. Jadi warna yang udah menempel di giginya kayak seperti kalau buah itu buah naga. Kalau makanan yang berwarna sekali seperti saus-saus atau rawon yang warnanya hitam-hitam itu. Itu kalau suka yang seperti itu sangat mudah menempel di giginya. Berarti itu mempengaruhi warna Ya, giginya. atau perokok juga mempengaruhi juga. Nah itu kalau misalkan suka yang berwarna itu biasanya 2 tahun sudah mulai berubah sih warnanya. Tapi 2 tahun ya? Tapi selama dia berubah itu dia nggak akan kembali ke warna awal sebenarnya. Jadi cuman kayak memudar gitu aja. Dari jadi warna yang putih terus
agak memudar dikit, dikit. dia nggak kembali ke warna asalnya sih gitu. Nanti kalau misalkan seperti itu, berarti harus diulang. Gitu. Tapi cuma touch up aja, Touch bener. aja. Jadi nggak perlu mengulang dari awal, karena kalau pemutihan yang pertama kali dilakukan itu kan prosesnya 1 jam. Dalam 1 jam itu nanti ada 4 kali siklus penyinaran. Supaya untuk durasi waktunya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Lebih Iya. cepat berarti. Enggak, Atau itu sama? itu 15 menit kali 4 kali. Iya, itu Oh, baru iya, pertama sama. kali. Iya. Nah, nanti kalau misalkan setelah setahun atau 2 tahun terasa sudah mulai agak udah nih, aku mau kayak kemarin lagi kayak waktu pertama habis di whitening, tinggal di touch up aja. Nanti tinggal disinar sekali aja atau 2 kali maksimal sudah putih lagi. Ada pantangannya nggak dok kalau misalkan kita melakukan treatment teeth whitening itu, terus nanti kita nggak boleh apa atau nggak boleh melakukan apa? Kalau pantangan cuman 3-5 hari setelah proses aja. Jadi misalkan hari ini kita whitening nih. Nanti 3-5 hari setelah ini itu kita harus istilahnya kayak memutih makanannya. Memutih itu jadi nggak boleh Nggak sama boleh sekali. berwarna. Air putih gitu ya. Iya, Jadi kalau harus misalnya seperti itu kepingin terus. minum kopi gitu pakai sedotan gitu. Ya boleh, lalu langsung ditelan, aman gitu. Jadi jangan sampai dihindari di area gigi. Iya. Nah tuh berarti buat kalian yang suka minum kopi, minum teh atau makanan yang berwarna itu sangat mempengaruhi warna gigi kalian. Jadi Benar. lebih baik istilahnya nggak dikurangin ya, tapi Iya. cara mengkonsumsinya ya dirubah. Gitu. Iya. Untuk kan kalau pemutihan gigi kan ada 2 sebenarnya ya, maksudnya ada whitening gigi sama veneer. Nah, bedanya sama veneer itu apa ya dok? Whitening gigi sama veneer itu bedanya apa kira-kira? Iya, itu sebenarnya beda sekali sih antara whitening dan veneer. Veneer. Tapi dua-duanya itu memang perawatan yang baru sangat diminati saat ini ya, Lagi sama hits. sama pasien-pasien baru hits. Jadi kalau veneer itu, kita secara singkatnya aja ya, kalau veneer itu sebenarnya seperti giginya diberi wajah, diberi topeng, bukan topeng juga sih, diberi Selimut. lapisan. Iya. Ada juga yang fungsinya untuk memutihkan gigi, tapi sebenarnya lebih jelasnya nextnya ya kita bikin. Oke, jadinya kalau khusus misalkan untuk yang itu. kepo mengenai veneer gigi bisa stay tune terus di kita ngobrol yuk ini. Jadi Next kita bakal ngobrolin ya, tentang veneer betul, ya. tentang veneer kita Menarik Karena sih. banyak sekali veneer yang harus dibahas, nggak bisa cuman sebentar-sebentar aja. Nah, kembali lagi dok ke teeth whitening, itu ada efek negatifnya nggak? Biasanya kan ada pasien yang tanya, Mbak efek sampingnya apa? Nanti bikin gigi keropos enggak? Atau nanti bikin lubang enggak gitu? Efek jangka panjang sebenarnya nggak ada. Sampai saat ini sama sekali nggak ada keluhan jangka panjang yang dikarenakan untuk whitening sih. Tapi kalau untuk efek samping dari setelah prosesnya sendiri, kadang ada pasien yang merasakan ngilu. Iya, tapi itu sangat sedikit, sangat minimal dan paling hanya beberapa jam aja. Setelah itu sudah hilang. Oh, makanya kalau misal beberapa pasien yang mau melakukan teeth whitening itu pasti diminumin obat anti nyeri terlebih dahulu supaya untuk meminimalisir rasa sakit Iya. gitu ya. Oh, gitu. Ya, untuk whitening sendiri kan pasti ada obatnya ya dok ya. Maksudnya untuk bahan-bahannya yang digunakan itu apa, itu pasti kan ada. Nah, untuk bahannya sendiri itu apa ya dok yang digunakan untuk whitening gigi atau teeth whitening? Bahannya itu gelnya komposisinya itu hidrogen peroksida. Itu untuk apa? Nanti diletakkan di email giginya, terus nanti disinar, nanti dia memutihkan giginya dari dalam. Tapi itu aman kok. Dalam jangka waktu yang 1 jam tadi ya dok? Ya. Nah, kalau teeth whitening itu sendiri, misalkan ada pasien yang hamil, tapi dia pengen nih penampilannya tetap oke. Boleh Giginya nggak sih tetap putih gitu ya? waktu hamil melakukan treatment teeth whitening atau teeth whitening itu sendiri boleh dilakukan usia berapa? Kalau hamil, kalau saran saya ditunda dulu ya. Karena ditakutkan gelnya itu nanti misalkan ada yang tertelan atau seperti apa kan mempengaruhi janinnya. Jadi kalau untuk ibu hamil, paling ditunda dulu. Setelah lahiran baru bisa whitening. Terus tadi apa ya? Usia berapa? Usia, oh iya, usia. Kalau usia, jadi amannya kalau untuk usia mulai 17 tahun ke atas. Oh, atau berarti lebih. yang udah aman. Boleh kalau nanti di bawah ya. Yang 17
tahun ke atas udah aman berarti ya dok ya. Lebih tepatnya sih ditunggu sampai ujung akarnya itu menutup, jadi giginya sudah tumbuh sempurna, sudah matang, baru bisa melakukan teeth whitening. Iya, kalau masih terlalu muda, takutnya kan ujung akar giginya itu belum menutup dan pulpanya atau syaraf giginya itu masih sangat kasarnya kayak sangat besar gitu. Jadi untuk menghindari hipersensitivitas giginya. Oke, untuk hasilnya sendiri nih dok, kan tadi udah whitening prosesnya, terus Mulai usia berapa. Nah sekarang hasilnya, kalau kebanyakan pasien itu meminta hasil yang seperti apa, ataukah yang natural atau yang sesuai aku mau tingkat yang lebih atas paling putih gitu. Itu hasilnya sendiri gimana? Kalau sejauh ini pasien pasti mintanya yang natural ya, jadi nggak kelihatan kalau kayak palsu aneh giginya. Dan kalau untuk hasilnya sendiri tiap pasien pun juga beda-beda, jadi nggak bisa nih misalkan pasien datang terus bilang dok aku mau warnanya yang seputih giginya si A dong, giginya si B dong, nggak bisa. Tergantung pasien ya. Berarti ada tingkat warnanya masing-masing gitu ya. Untuk tingkatannya biasanya berapa step lebih tinggi daripada gigi aslinya dok? Normalnya biasanya naiknya sekitar 6 step itu sudah sangat bagus. Tapi biasanya ada yang jauh lebih tinggi dari itu. Ada juga sih yang untuk kasus tertentu mungkin nggak sampai 6, tapi sudah terlihat sekali perbedaannya pasti. Ya. Jadi treatmentnya ternyata menarik juga ya, selain prosesnya cepat, terus nggak ribet juga, nggak ada pantangan. Bisa di rumah juga bisa. Nah dok, ada salah satu temanku itu pas dia senyum, kan lihat senyumnya itu yang warna gigi lain itu normal dok, cuman ada satu gigi itu warnanya ada yang berbeda, jadi lebih gelap dibandingkan warna lain. Itu bisa nggak dilakukan teeth whitening? Bisa. Jadi kalau kasus seperti itu biasanya giginya yang warnanya agak gelap itu sudah mati syarafnya. Jadi karena syarafnya mati, terus dalamnya kotor, jadi itu mempengaruhi giginya menjadi lebih gelap. Itu bisa dilakukan pemutihan gigi, tapi cuma satu gigi aja. Nanti namanya walking bridge kalau istilah medisnya. Gitu. Jadi harus melakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu, baru dilakukan walking bridge. Jadi prosedurnya memang dilakukan perawatan syaraf dulu. Nanti kalau sudah selesai, nanti bisa ditaruh bahan whiteningnya itu dari belakang giginya. Lalu nanti ditunggu sekitar 1 minggu, pasien kembali lagi ke klinik, dicek dulu kalau sudah sesuai yang diharapkan warnanya, berarti giginya tinggal ditambal aja. Tapi kalau misalkan masih kurang cerah, bisa diulang sekali lagi. Sama halnya dengan misalkan ada gigi yang berlubang atau kayak karang gigi, itu berarti harus ditambal dulu atau dibersihkan dulu ya dok? Iya, kalau karang gigi harus dibersihkan dulu karena nanti bisa mengganggu penyerapan gelnya di giginya. Kalau untuk gigi yang berlubang, sebaiknya sih memang di whitening dulu, tapi juga melihat kondisi giginya ya. Kalau lubangnya terlalu besar, itu harus ditambal dulu juga, karena kalau kondisi lubang yang besar lalu di whitening itu bisa mengiritasi syarafnya. Sebelum melakukan whitening gigi, intinya kita harus kontrol dulu ke dokter gigi. Intinya mengecek semua keseluruhan giginya itu sehat atau enggak, ada yang lubang atau enggak gitu ya dok ya. Ya, karena emang nggak semua kasus bisa langsung datang ke klinik langsung di whitening gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita berdua nih, kita kan lagi pakai bracket dong, terus kita pengen kan menunjang penampilan supaya senyumnya lebih, kan senyumnya udah bagus, terus lebih putih gitu, bisa nggak dilakukan perawatan pemutihan gigi? Bisa, nanti jadi setelah dikawat gigi, biasanya kan nanti memang giginya pasti agak lebih menguning gitu ya. Nanti bisa, jadi setelah dilepas kawatnya, nanti di whitening, terus sudah putih lagi kan. Kadang ada yang bisa dilanjutkan dengan veneer. Supaya lebih maksimal lagi senyumnya. Oh ya, pasti kan teman-teman di rumah pada penasaran nih dok, untuk foto before afternya pasien itu seperti apa yang sebelum whitening sama sudah whitening? Ya, jadi kalau yang penasaran, ini ada fotonya before di whitening seperti ini. Nah, yang setelah di whitening seperti ini. Nah, ini pengerjaannya, ini yang jenis Innovis whitening ya, jadi yang dilakukan di klinik, dan prosesnya 1 jam sudah selesai, langsung seperti ini hasilnya.
Jadi setelah melakukan treatment whitening in office itu tadi, boleh nggak disarankan untuk kontrol kembali dok? Iya, Dalam jangka waktu biasanya berapa lama biasanya? biasanya tetap harus kontrol seminggu ya. Jadi untuk ngecek apakah ada keluhan dari pasien seperti sensitivitas atau ada yang terluka atau seperti apa gitu. Jadi pasien tetap merasa nyaman setelah whitening. Wow, sudah banyak sekali bahasan untuk hari ini mengenai teeth whitening-nya. Dan sekali lagi terima kasih Terima untuk kasih kita. dokter kita. Ya, yang sudah men-sharingkan informasi-informasi tentang teeth whitening pada saat ini. Untuk next episode-nya kita mau bahas apa nih Kak? Mau bahas apa dan siapa itu masih rahasia. Yang penting kalian harus stay tune terus di akun klinik kita di YouTube channelnya. Jangan lupa di subscribe. Terus like dan komen supaya kita lebih rajin lagi bikin video buat kamu.